Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas maju untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hormat kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa teman-temannya. Kita berdoa lagi agar diberi pelajaran dengan membaca surat-surat pendek. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ilafihim mi'latas sitani waswa'id. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita berdoa lancar. Sekarang kita menyanyikan Indonesia Raya agar kita makin mencintai Indonesia. Berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Siapa yang tidak masuk sekarang? Kok kurang kelihatannya? Siapa yang masuk tadi? Oh, Devi sama Wahyu. Sakit tak? Tak? Bolos? Bolos sakit. Ya, semoga kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit sembuh. Ya. Ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Kenapa saya lihatkan dulu? Tujuan pembelajaran. Bentar ya, sinyalnya gitu. Oke. Sudah melalui tayangan video lah, nanti sampai tak perlihatkan video mengenai proses pernapasan pada manusia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menguraikan proses pernapasan pada manusia. Nanti ada tugas kelompok, KBT, nanti sampai itu diskusi sama teman-teman sampai sendiri. Oh ini apa, oh ini apa, itu diskusi. Jangan diam saja. Yang aktif nanti saya nilai. Jangan pasif, jangan kancane itu. Yang ketiga, setelah membuka, setelah nanti diskusi kelompok, itu membuat model paru-paru. Setelah membuat model paru-paru, buat nanti sampai presentasikan sistem pernapasan manusia itu dengan benar. Model yang saya buat tadi loh ya, yang dibuat, dipresentasikan dengan baik dan benar. Oke. Lanjut. Sebelum kita mulai, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan esensial. Yang pertama, di situ ada apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernafas? Apa yang terjadi? Meninggal. Itu pasti ya, berarti kalau tidak bernafas itu pasti mati atau meninggal. Pertanyaan yang kedua sekarang, bagaimana organ pernapasan membantu kita bernafas? Bagaimana? Apa itu? Apa? Oh ya, berarti ada itu tempat keluar masuknya udara. Ada lagi yang lain, pertanyaan yang lain? Yang lain? Yang lain ada selain itu? Ais, siapa Ais? Paru-paru sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Itu nanti adalah salah satu organ penting untuk kita bisa bernapas. Bernapas. Tadi kan kata kalian kalau tidak bernapas kita mati. Terus yang ketiga, bagaimana cara merawat kesehatan organ pernapasan kita? Bagaimana? Oh ya, betul. Rajin berolahraga. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa. Tidak merokok. Kalau kita sering-sering merokok itu bahaya. Karena apa? Merokok itu mengandung nikotin racun. Masa kita terus-terusan menghisap racun? Apalagi makan makanan bergizi. Jangan sampai kita hanya makan makanan yang tidak bergizi. Contoh yang bergizi apa? Mudah sekali kita ngomong bergizi itu. Kita kalau tidak bisa beli buah-buahan yang mahal, kita bisa kan di rumah tuh sering kita menanam pisang, ada juga rambutan, ada juga mangga. Itu juga makanan bergizi.
Kalau kita makan sehari untuk ikan, untuk lauknya apa? Tempe, tahu juga makanan bergizi karena terbuat dari sari-sari kedelai. Ya, itu juga baik untuk tubuh kita. Kalau kalian hanya makan makanan mie instan, ya tidak baik lah. Mie instan, ciki-ciki, minum-minuman cepat saji, itu tidak baik. Seperti itu. Ya, setelah tadi dapat pertanyaan, mari kita sama-sama menyimak video sistem pernapasan manusia. Tolong dilihat biar kita tahu, oh itu pernapasannya kita seperti itu. Kalian harus betul-betul memahami ini. Kenapa? Kita tidak bisa tahu, oh paru-paru koyo apa. Bisa kamu bilang paru-paru teman kamu? Bisa? Tidak bisa kan? Nah makanya perhatikan betul-betul video tayangan ini tadi. Setelah tayang dilihat betul-betul dipahami, nanti kalian tahu, oh ternyata itu bentuknya paru-paru. Nggak mungkin kamu nganggur-nganggur badan kamu, tak boleh paru-parumu tak sesuai bentukku, nggak bisa seperti itu. Karena kamu masih hidup seperti itu ya. Nah, perhatikan betul-betul biar kita tahu cara kerja pernapasan manusia itu apa sih. Kita tidak hanya ruwet ambekan, disedot, disedot, ya. Wetenge ekor, ya. Tuh. Sudah ya? Perhatikan. Sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus. Nah, sampai saat ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini sudah jelas gambarnya. Loh, ternyata itu ada hidung. Hidung mana sih katanya hidung itu? Apa betul di depan wajah ini hidung? Nah, betul kan? Lubangnya berapa hidung? Loh, 2. Sekarang saya tanya, kenapa di dalam hidung itu ada rambutnya? Nah, menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Ternyata perlu disaring ya. Ternyata bukan hanya waktu digiling diayak, ternyata tidak. Ternyata masuk ke dalam tubuh pun perlu disaring. Kenapa perlu disaring? Apa? Biar kotoran tidak masuk secara langsung. Makanya kalau kamu punya bulu hidung yang lebat, itu tambah baik. Berarti kamu itu gak gampang kena debu yang masuk ke dalam hidung. Ya, masuk ke bulu hidung ini kamu gunting kan tidak. Itu pangkal tenggorok namanya laring. Batang tenggorokan trakea. Cabang batang tenggorok itu cabang-cabang itu 2 itu kiri kanan. Nah itu namanya bronkus. Yang berbentuk itu kiri kanan itu adalah paru. Itu bentuknya paru-paru seperti itu.
Itu seperti itu. Kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita hanya bisa melihat secara video. Kalau bicara lebih jauh lagi, nanti sampai bisa melihat paru-paru, kalau kalian bisa menjadi dokter spesialis. Wah, dokter spesialis praktek, biasanya itu ada nanti praktek yang melihat paru-paru secara langsung. Itu ada. Tapi nanti kalau kalian sudah dewasa, punya keinginan yang kuat menjadi dokter, nah itu makanya kalian harus pintar dan pahami betul-betul materi yang kita ajar sekarang ini. Jangan sampai kalian seenaknya sendiri. Itu bisa dilanjut. Ada pertanyaan bahwa dapat dana ya nanti kan ya. Mana sih batang cabang batang tenggorok bronkus itu mana sih? Pangkal tenggorokan lari itu mana sih? Trakea itu mana sih? Kalau itu sih kakak tak sebutkan lagi sudah. Itu yang paling utama hidup. Itu ya. Lanjut. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku
Fungsi diafragma mendata menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Dari tayangan tersebut, tanggapan kalian seperti apa? Apa tanggapan kalian? Apa? Saya tanggapi? Dah? Nah, tanggapannya apa? Itulah sistem kerja pernapasan paru-paru pada manusia. Nah, oke. Lanjutnya. Sudah ya, kalau sudah bentuk kelompok. Nah, habis ini kita akan mengerjakan sebuah proyek mengenai model organ paru-paru manusia. Nah, di sini saya kasih LKPD. Yang pertama itu membawa alat dan bahan apa saja. Nanti siapa yang membagikan? Tolong dibantu. Nah, ini kan satu kelompok satu ya. Satu, nah satu saja, kelompok satu saja. Biar dibagi oleh ketua kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kalian tugasnya membagi teman kalian membawa apa saja alat dan bahan yang sesuai di LKPD itu untuk membuat model paru-paru yang tadi saya lihatkan di video. Tuh, paru-parunya seperti itu, cuma kita bentuk. Tuh, itu ada apa saja. Tuh, sudah jelas dilihat di ayat itu ada alat dan bahannya. Tuh, kalian tulis misalkan Vera bawa apa, itu terus dibagi kecil-kecil nih, biar tidak satu saja yang membawa, semuanya membawa. Tulisan. Vera bawa apa, baru alatnya di papan sudah ada jelas.
Sudah diisi? Sudah diisi? Kalau sudah dibagi membawa apa saja, nah kalian siap-siap untuk membawa alat dan bantu untuk membuat model organ paru-paru manusia. Coba. Nah, kalau sudah membawa semua alat dan bahan yang dibutuhkan, sekarang kita mulai praktek pembuatan model berparu. Nah, lihat gambar di sini. Yang pertama, langkah pertama seperti ini. Ya, sedotan. Dua. Sedotan, terus itu contohnya seperti itu. Langkah-langkahnya seperti itu. Botol aqua ini harus lebih banyak itu ya, jangan sampai mepet di itu. Mereknya ini dihilangkan, mereknya dihilangkan biar tidak lebih.
itu. Nah, apa? Ya isolasi. Nah, ya Bu, seperti itu. Nah, menurut saya dapat teman-temannya sudah sendiri. Temannya itu orang yang menghilang. Sudah, sudah.
belum lanjutkan dulu. KPD-nya. Cara kerja model paru-paru. Kalau sudah mengerjakan itu model paru-paru, di bawah itu akan ada cara kerja model paru-paru. Itu sampai tulis cara kerja paru-paru yang kalian kerjakan itu seperti apa. Itu kalian tulis. Sudah. Dosen sudah pergi, macam jenengan koyoknya. Mbok dosen sudah pergi sama hubung. Enggak. WA-ne
Ayo, yang sudah ya. Nah, itu cara kerjanya kan sudah jelas ya. Kita lihat di sini saat kita menarik karet bawah. Kita lihat itu apa? Kita lihat. Nah, itu kita ibaratkan bahwa dia sedang mengambil udara atau oksigen. Berarti paru-paru mengembang. Kalau kita lepaskan, nah paru-paru akan mengempis. Nah, seperti itu cara kerja model paru-paru. Ya. Nanti kalau sudah kalian maju ke depan, kalian presentasikan hasil kalian. Jangan sampai tidak dipresentasikan, karena nanti kita tidak akan tahu hand sampai itu bekerja dengan baik dan benar apa tidak. Ya, jangan sampai tidak dipresentasikan. Nanti keliru sampai kalau presentasikan nggak bisa. Tuh. Karena semua sudah, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil yang dikerjakan di depan kelas secara bergantian. Dua orang, satu membawa KPD, satu membawa model organ paru-paru. Dimulai dari kelompoknya Silvi. Maju ke depan, Silvi. Kalian perlihatkan hasil kerjanya di sini, biar teman-teman melihat. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Yang lainnya tolong perhatikan. Nanti kalian tanggapi. Apakah pekerjaan dari kelompoknya Silvi itu bekerja dengan baik? Tuh ya. Tuh. Saat menarik karet yang bawah seperti menghirup udara sehingga paru-paru mengembang. Nah, sudah, perlihatkan. Saya lihat, kurang ke atas lihat. Teman-teman yang lihat. Nah. Apakah sudah bekerja dengan baik apa belum? Yang punya nyambar ini teman-teman. Yang lainnya sudah apa belum? Apakah masih kurang berkembang? Nah, kalau kurang nanti coba dikerjakan lagi. Jangan sampai pekerjaan itu sia-sia. Kalau sudah bekerja itu jangan sampai sia-sia. Sudah, silakan duduk. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang lanjut kelompoknya Gani. Tetap dua orang yang maju, satu membawa KPD, satu dengan organ paru-parunya itu lihat itu. Yang kelompoknya lainnya memperhatikan, jangan sampai tidak memperhatikan. Karet yang ada di bawah ditarik seperti kita saat mengambil nafas. Jika karet dilepaskan, paru-paru akan mengempis. Kalian lihat ya.
itu sudah bekerja dengan baik apa tidak? Bekerja dengan baik apa tidak? Yang punya Gani? Baik, sudah mengembang, menepis. Itu kita anggap bawah-bawahnya ini sebagai otot apa? Sekat antara dada dan rongga perut atau diafragmanya ini. Kita lihat ini. Oh, ya. Kalau baru mengembang seperti ini, berarti ya bekerja dengan baik. Loh, berkembang ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih untuk Bang Dani. Sekarang lanjut kelompoknya Rizal. Aduh ya Rizal sama Rafael apa Farel? Karet yang ada di bawah ditarik akan kembang lalu dilepaskan Ya. Baik apa belum? Baik ya, sudah bisa mengembang ternyata. Nah, terima kasih, silakan duduk. Yang terakhir, kelompoknya Vera. Silakan maju ke depan. Ayo, jangan malu-malu. Oh, ini untuk kalian menjadi percaya diri bahwa tugas apa itu baik. Ketika menarik balon yang bawa seperti menarik nafas. Ya dan tugasmu. Oh ya, sudah mengembang ya? Bila dia mengembang ya? Ada yang lainnya tanya? Ada menanggapi? Tidak ada. Ya, berarti sudah baik. Terima kasih sudah itu. Alhamdulillah, ternyata kelas 5 ini rata-rata semuanya sudah paham bahwa kita nggak perlu mahal-mahal untuk melihat paru-paru. Ternyata kita sudah bisa membuat sendiri. Dengan cara seperti ini kita, oh iya ternyata itu modeling. Kita tidak usah lereng ke rumah sakit, operasi gini dewe dilihat apanya. Nah, seperti itu ya. Kita cukup seperti ini saja. Insya Allah kita sudah paham. Mulai. Nah, oke. Sekarang kenapa hidung itu ada bulunya? Nah, untuk menyaring kotoran udara yang masuk. Yang kedua, paru-paru tadi tempat bertukarnya apa? Pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga kesehatan pernapasan kita? Olahraga secara teratur, tidak merokok, makan makanan bergizi. Pelajaran hari ini kita harus pahami betul-betul bahwa ini bermanfaat bagi kita. Berarti kita tahu cara kerja paru-parunya itu seperti itu. Berarti kita harus menjaga betul-betul, hindari tempat-tempat yang banyak polusinya. Bukan polusi, ya, polusinya. Hindari polusi apa? Misalkan kamu di rumahmu itu ada asap pembakaran, habis pembakaran misalkan. Kamu asap banyak tapi kamu tetap di situ, tidak boleh. Kamu harus menghindar, menjauh dari istilahnya. Karena kalau sampai terus itu kerja paru-parunya sangat berat, sangat bahaya. Oke. Tadi ada kelompok yang baik presentasinya. Nah, kelompok yang baik akan mendapatkan reward jajan per setik mini 1 kotak. Wah, itu kelompoknya. Maju ke depan Mas Gani. Nah, itu cara kerja paru-parunya sangat baik. Kenapa? Mengembang dan selamat ya, selamat. Bawa ke depan, baru belakang. Karena sudah baik mendapatkan. Yang lain
jangan berkecil hati, tetap semangat belajar, bahwa kita ini masih mampu dan mau mengikuti pelajaran-pelajaran diberikan oleh guru. Oke, untuk doa penutup siapa yang memimpin silakan. Silakan. Ayo silakan. Maju ke depan. Oke, Mas Abdi lagi ternyata yang lainnya nggak tahu lah. Bapak sudah maju ke depan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang duduk nanti. Terima kasih karena sudah memimpin teman-temannya.